sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Madhwa manyati balo yawa papang niwa jati. Ya dacak pacati papang balo dukang nika jati. Ya, sebelumnya terimalah salam kasih dan dhamma. Namo Buddhaya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Kurang semangat kayak ini. Ulangi. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Wah, luar biasa. Ya, Bapak Ibu serta saudari-saudara sekalian, pada kesempatan ini merupakan kesempatan yang luar biasa, terutama bagi saya sendiri. Ya, merupakan pertama kalinya ini saya bisa berceramah di depan Bapak Ibu. Ya, mungkin Bapak Ibu juga merasa familiar. Wah, ini Samurai kayaknya mukanya kok familiar ya. Ya, mungkin pernah melihatnya. Ya, Bapak Ibu serta saudari-saudara sekalian. Ya, mungkin seperti kata pepatah, tak kenal maka tak. Ya, tapi Samurai jangan disayang ya. Kita rubah jadinya tak kenal maka tak tahu. Nah, jadi perkenalkan nama Samurai yaitu Saca Lankaro, Bapak Ibu. Ya, nama awamnya Eka. Nah, pasti dia kenal semua ya, Eka. Karena saya dulu juga mantan anak asuh di sini, Bapak Ibu. Bapak Ibu serta saudari-saudara sekalian yang berbahagia. Ini sebagai pengantar saja tadi untuk perkenalannya. Nah, pada kesempatan ini Samurai akan berbagi dhamma dengan Bapak Ibu. Ya, mas tentang dua hal. Ada yang udah lihat posternya? Apa dua hal ini tadi? Manis dan pahit. Nah, sebelum kita membahas Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu di sini lebih suka manis atau pahit? Yang suka manis, angkat tangan. Wah, suka manis semua ini. Pahit? Oh, enggak ada sudah ya rata-rata. Oke, suka manis semua ya. Nah, udah dikode ya. Bapak Ibu, mayoritas di sini adalah sukanya manis, nggak ada yang sukanya pahit. Gitu. Tetapi Bapak Ibu perlu diketahui, manisnya gula dengan pahitnya brotowali, kira-kira manfaatnya yang mana? Gula? Apa? Brotowali. Kenapa nggak gula aja? Bisa sakit diabetes. Gitu. Kalau kita kelebihan manis, kita bisa diabetes. Tidak bagus Bapak Ibu. Nanti misalnya ada yang suka pahit, nanti jangan ngomong, wah saya suka pahit sebenarnya karena saya udah bosan manis terus. Wah, karena semoga saya udah manis terus sebenarnya, masa manis terus kan gak enak. Enggak gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu serta saudari-saudara sekalian, manis dan pahit ini ada perumpamaan. Manis itulah perumpamaan dari kesenangan duniawi Bapak Ibu. Kesenangan-kesenangan yang kita lakukan. Ya kan? Kesenangan mungkin kita sukanya apa yang terkait dengan duniawi. Kesenangan batiniah ini, ya, tentang loba, dosa dan moha ini. Nah, Bapak Ibu serta saudara sama sekalian, kita perumpamaan lagi. Kira-kira lebih suka shopping atau meditasi di wihara? Shopping, wah langsung cepet nih, shopping langsung kan ibunya. Itu juga perumpamaan dari kesenangan. Apakah ketika Anda shopping terus-menerus akan membawa Anda kebahagiaan? Tidak. Duitnya habis, nggak ketabung akhirnya. Nah, begitulah Bapak Ibu. Kesenangan itu sangat membawa kita pada sangat kita nikmati dalam dunia ini. Tetapi perlu diketahui dari dibaliknya manis itu adanya pahit. Begitu yang tadi itu gula. Ketika Anda mengkonsumsi gula terus menerus, Anda senang mengkonsumsi gula, pada akhirnya Anda diabetes. Apakah Anda bahagia pada diabetes? Tidak, menderita. Begitu pula dengan kesenangan, kesenangan duniawi. Ketika Anda terlalu hanyut pada kesenangan duniawi, menginginkan apa yang Anda inginkan saja. Saya ingin kaya, saya ingin itu dan sebagainya. Jika Anda terlalu berlarut dalam hal itu,
maka kebahagiaan akan sangat sulit sekali untuk Anda dapatkan. Oleh karena itu Bapak Ibu, perlunya kitanya adanya pahit, jangan manis terus. Kita butuh brotowali Bapak Ibu, ya, butuh brotowali. Nah, pahit di sini apa Bapak Ibu? Pahit di sini adalah dhamma Bapak Ibu. Mengapa kok dhamma itu dikatakan pahit? Karena dhamma banyak yang tidak bisa menerima kenyataan. Dhamma itu nyata Bapak Ibu, realitas. Hidup ini adalah anicca. Hidup ini adalah duka Bapak Ibu. Nah, di sini untuk kita belajar untuk mengikis rasa kesenangan tadi, untuk kita terbebas dari diabetes kesenangan. Saya menganjurkan Anda sekalian untuk memiliki 3 hal Bapak Ibu. Pertama, yaitu melatih sila. Kedua, yaitu melatih samadhi, menjalankan sila, melatih samadhi, dan mengembangkan panya. Sila, samadhi, dan panya. Sila, apa itu sila? Apa? Moralitas Bapak Ibu. Sila itu moralitas. Bagi perumah tangga itu ada 5 hal yang wajib dilakukan. Ya. Samara juga wajib melakukannya, menjalankannya wajib sekali. 5 hal ini. Pertama apa Bapak Ibu? Tidak membunuh. Kedua, tidak mencuri. 3, tidak berbuat asusila. Yang keempat, tidak berbohong. Yang kelima, tidak bermabuk-mabukan. 5 hal ini Bapak Ibu perlunya kita lakukan untuk kita mendapatkan obat agar kita sembuh dari diabetes kesenangan, agar kita mendapatkan kebahagiaan. Ini mengapa menjadi hal yang pertama perlu kita lakukan, karena ini untuk menjadi dasar Bapak Ibu untuk kita step selanjutnya, yaitu samadhi. Sila ini perlu kita lakukan Bapak Ibu dalam kita menjalani kehidupan ini, agar kita mendapatkan kebahagiaan. Nah, saya sedikit ingat dari nasihat dari Yang Mulia Bhante Khatri Darul Mahatera ketika saya di Malang, mengatakan bahwasanya sementara kalau di mana-mana kamu harus bawa apa Bante? Bawa kendi. Bapak Ibu tahu kendi? Apa kendi? Tempat air, ya kan? Tapi kurang tepat. Kendi itu, ya benar Bapak Ibu ya. Kendi itu adalah kendali diri. Yang isinya ada 3, yaitu adalah jamu, jati, dan jaran. Jamu, apa itu jamu? Jaga mulut. Jati, kurang tepat. Jaga tindakan. Ya, ada yang lupa ini kayaknya ya. Jaga tindakan Bapak Ibu. Terus jaran, apa jaran? Jaga pikiran. Benar sekali Bapak. Jadi inilah yang perlu kita bawa, ini sebagai pegangan kita dalam menjalankan sila Bapak Ibu. Dalam kita bertindak perlunya ada pengendalian. Harus direnungkan, dipikir 2 kali. Kira-kira ketika saya bertindak seperti ini, apakah akan membawa kebahagiaan bagi diri saya dan orang lain ataukah tidak? Ketika saya berucap demikian, apakah ini bagus bagi saya ataukah tidak? Bermanfaat bagi diri sendiri ataukah orang lain juga ataukah tidak? Itu harus dipikir kembali Ibu. Nah, tetapi jangan hanya cuma dari ucapan dan tindakan saja yang Anda jaga, tetapi pikiran juga perlu, yaitu jaran. Nah, sila Ibu, sila dari Pancasila itu bagaimana cara kita untuk mengendalikan ucapan dan tindakan. Yaitu yang pertama tidak membunuh, itu adalah tindakan. Tidak membunuh, terus tidak mencuri, tindakan. Terus tidak berbuat asusila, tindakan. Berbohong, ucapan. Dan bermabuk-mabukan, itu juga tindakan. Ini beberapa hal yang sangat berkaitan dengan ucapan dan tindakan.
Lalu step selanjutnya, yang kedua Bapak Ibu, tadi kan sila. Terus selanjutnya adalah samadhi. Nah samadhi inilah yang memiliki hal berperan penting sekali dalam mengendalikan pikiran Anda Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu, yang paling penting dari tiga hal ini, ucapan, tindakan, dan pikiran, manakah yang paling penting? Angkat tangan kalau mau jawab. Oh bareng-bareng, oke. Pikiran, oke. Pikiran Bapak Ibu, benar. Pikiran adalah yang paling penting. Mengapa demikian? Karena dari kita berucap dan berbuat itu berawal dari pikiran. Makanya Sang Buddha sempat mengatakan di dalam Dhammapada, syair pertama dan syair kedua, bahwasanya Sang Buddha mengatakan pikiran adalah pelopor, pemikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Jikalau seseorang berucap dan berbuat dengan pikiran yang buruk, maka penderitaan akan selalu mengikutinya, selayaknya roda kedati yang mengikuti jejak lembu yang menariknya. Lalu yang syair kedua, pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Jikalau seseorang berucap ataupun berbuat dengan pikiran yang baik, maka kebahagiaan akan selalu mengikutinya, selayaknya bayang-bayang yang tidak meninggalkan objeknya. Karena itu sangat penting sekali dalam kita melatih pikiran. Nah, jadi di sini penting sekali untuk kita melatih samadhi. Samadhi apa Bapak Ibu? Samadhi meditasi, ya, mengembangkan batin. Angkat tangan siapa yang suka meditasi di sini? Sepi sekali ini, ayo. Belum? Ya, Bapak Ibu, saya anjurkan banget Bapak Ibu. Memang sungguh penting sekali untuk meditasi. Misal mungkin Anda sekarang belum suka dengan meditasi, ayo kita belajar meditasi. Karena mengapa demikian Bapak Ibu? Dengan meditasi, kita akan mendapatkan ketenangan. Memiliki manfaat yang banyak sekali Bapak Ibu. Sekarang aja, zaman sekarang Bapak Ibu, banyak agama-agama sebelah, ya, umat-umat sebelah, itu pengen sekali belajar meditasi Bapak Ibu. Karena dengan meditasi, kita mampu untuk meredakan emosi, mampu untuk belajar mengendalikan diri. Nah, sesungguhnya adalah kita mampu untuk melihat diri kita sendiri, Ibu. Ya, Sang Buddha mengatakan juga gini, janganlah memperhatikan apa yang sudah dan yang belum dilakukan oleh orang lain, tetapi perhatikanlah apa yang sudah dan belum dilakukan oleh diri sendiri. Kita Bapak Ibu, manusia, seringkali untuk mengomentari orang lain. Mudah sekali untuk mengomentari kesalahan dan kebaikan orang lain. Itu bisa kita singkat sebagai gosip. Ayo, di sini Bapak Ibunya siapa yang suka gosip nih? Ayo. Enggak ada ya? Wah, syukurlah kalau enggak ada ya. Umat Buddhis di sini enggak ada yang suka bergosip ya? Ya, baik. Karena gosip Bapak Ibu, itu adalah salah satu perbuatan yang buruk. Mengapa demikian? Itu perbuatan buruk melalui ucapan karena tidak membawa manfaat pada Anda. Hanya akan membuang-buang waktu Anda. Nah, ketika Anda bergosip, sebagai contoh, mungkin ngomongnya jam-jam 7 lah sebagai contoh. Karena terlalu asik gosip, tiba-tiba jam 12. Ya toh? Pernah mengalaminya? Oh, belum ada yang pernah ngalaminya? Wah, mantap ya, bagus berarti. Tapi mungkin ada yang senyum sendiri mungkin ya itu pernah mengalaminya berarti ini, ya kan. Nah, Bapak Ibu, ini sebagai contoh bahwasanya perlunya kita adanya cermin, Bapak Ibu. Cermin ini adalah salah satunya adalah dengan meditasi itu mengembangkan batin kita ini untuk melihat ke dalam diri. Karena manusia itu kadang lupa untuk melihat ke dalam diri. Apakah kita sudah melakukan perbuatan baik ataukah belum? Kita sangat suka mengomentari orang lain. Kamu tuh jangan berbuat seperti ini. Omonganmu dijaga. Perbuatanmu jangan kayak gini. Tapi lupa dengan dirinya sendiri. Bahwa dia juga melakukan hal demikian, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah bertemu dengan orang seperti itu? Pernah? Atau malah Bapak Ibunya sendiri seperti itu? Jangan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu.
yang perlu ketahui. Oleh karena itu sangat penting sekali dalam kita melatih meditasi, melatih bawana, semedi, samadhi, Bapak Ibu. Karena dengan meditasi kita akan mendapatkan manfaat banyak sekali. Ketenangan, mampu untuk mengendalikan emosi, mudah bersabar. Nah, saya dulu sempat ketemu Bapak Ibu ketika saya melakukan pengabdian di Semarang. Ada satu umat sebelah itu memang diajak oleh temannya untuk datang ke wihara untuk meditasi, belajar meditasi. Nah, kalau di Semarang tuh biasanya setiap hari Kamis, ya. Setiap malam Jumat, hari Kamis kalau nggak salah, hari Kamis atau Rabu ya? Oh, Rabu. Setiap malam Rabu, Ibu, Rabu malam itu ada rutinitas itu meditasi bersama di sana. Nah, mereka yang datang di situ, Ibu, itu bukan Buddhis semua, tapi campur. Ya, campur, ada yang Muslim, Kristen dan sebagainya. Banyak yang datang. Nah, salah satu umat tersebut bercerita pada saya. Sebenarnya, saya dulu sebelum mengenal meditasi, saya dulu tuh emosionalnya tinggi sekali katanya. Tinggi sekali. Kalau misalnya orang ada perumpamaan adalah kesabaran tipis tisu. Nah, bapaknya yang bilang ini tisu itu dibagi 4. Nah, tipisnya seperti apa, Ibu? Tahu kan? Tisu itu tipis sekali, tapi dibagi 4. Jadi sangat mudah sekali untuk marah, Ibu. Senggol dikit, langsung kalau misalnya simbolisnya senggol dikit bacok. Nah, itu bahaya. Nah, dia beliaunya sempat bercerita pada waktu dulu ketika dia belum mengenal meditasi, dia sempat bertemu dengan rivalnya, Ibu, musuhnya, musuh bebuyutan sebelum itu. Pada awalnya memang dia bahagia-bahagia saja, tapi ketika bertemu dengan orang itu, emosinya memuncak. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu? Dia hilang kendali. Dan musuhnya itu yang jadi babak belur, Bapak Ibu. Ya. Sampai mau tuntut orangnya katanya, masuk polisi. Karena sampai memang berdarah katanya, sampai parah sekali. Karena dia mengatakan bahwasanya sebenarnya saya pas itu ketika saya memukul orang tersebut, saya tidak sadar. Saya tidak memikirkan apa-apa, saya kosong katanya. Nah, inilah Bapak Ibu, dampak buruk dari tak mampunya kita mengendalikan emosi. Ketika kita dikendalikan emosi, pikiran tidak terkendali. Alhasil kita bergerak sesuai dengan emosi kita. Ya tadi itu. Ketika kita emosinya adalah marah nih, tiba-tiba pukul nih, pukul, gak sadar orangnya udah sekarat. Tetap aja dipukul. Karena kita sudah menggunakan emosi. Tetapi sekarang beliaunya ketika sudah belajar meditasi, beliaunya sudah mengatakan bahwasanya sudah agak mendingan. Tidak seperti waktu dulu sebelum mengenal meditasi. Beliau mudah bersabar. Sekarang gak mudah terpancing marah. Kalau dulu tisu dibagi 4, sekarang setipis tisu sekarang, Ibu. Ya. 1 lembar katanya. Tetapi tidak apa-apa, setidaknya ada perubahan. Nah, inilah Bapak Ibu, sangat penting sekali dalam kita melatih samadhi ini, meditasi. Bukan hanya untuk gaya-gayaan, tetapi meditasi ini penting sekali untuk menjaga batin kita, menjaga diri kita di dunia yang penuh dengan problem, permasalahan. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, selain itu Bapak Ibu, manfaat dari meditasi itu adalah satu hal lagi. Ini pada step yang selanjutnya, yaitu mengembangkan panya. Dengan Anda melatih meditasi, Anda akan menumbuhkan panya, Bapak Ibu, mengembangkan panya. Nah, panya inilah sebagai salah satu kunci yang cukup penting untuk Anda mengobati diabetes kesenangan. Dengan panya, Anda akan mengetahui mana baik dan mana buruk, Ibu.
kebodohan batin dalam diri kita itu mampu kita kikis dengan banyak kebijaksanaan itu. Nah, kebijaksanaan itu kita dapatkan dengan beberapa hal, Ibu. Dengan belajar dhamma, mendengarkan dhamma, merenungkan, berarti belajar, mendengarkan, merenungkan, dan mempraktekkan. Ini cara untuk menumbuhkan banyak. Dan bagaimana cara untuk mengembangkannya? Yaitu dengan meditasi. Bapak Ibu, meditasinya nggak usah lama-lama, Bapak Ibu. Mungkin banyak orang meditasi kalau misalnya dirat-rat 1 jam, 2 jam, 4 jam. Tidak perlu. Meditasi cukup 5 menit sudah cukup. Yang penting konsisten, Bapak Ibu, meditasinya. 5 menit. Mungkin kalau misalnya cukup 5 menit, bosan nih 5 menit, tambah 10 menit, tambah lagi 15 menit, sampai 1 jam. Nah, karena Bapak Ibunya sibuk dengan pekerjaannya, mohon diluangkan waktunya. Cukup 5 menit saja. Duduk, meditasi, kembung kempis amati. Ya. Duduk pun tidak harus bersila, Ibu. Duduk seperti ini pun bisa meditasi. Berdiri pun bisa meditasi. Nah, jadi inilah Bapak Ibu yang perlu kita lakukan untuk kita mengurangi diabetes kesenangan. Jadi dalam kita menghadapi diabetes kesenangan ini kita perlu 3 hal tadi, Bapak Ibu. Apa tadi 3 hal? Sila, samadhi, dan panya. Dalam sila kita menjaga ucapan, perbuatan. Terus samadhi kita menjaga pikiran, mengembangkan pikiran. Kalau misalnya simpelnya bisa mengatakan kendi, Bapak Ibu. Napa itu kendi? Kendali diri. Isinya di 3 tadi apa? Jamu, jati, jaran. Jamu, jati, jaran. Jamu apa? Jaga mulut. Jati, jaga tindakan. Jaran, jaga pikiran. Inilah yang perlu Anda bawa kemana-mana, Bapak Ibu. Anda harus dibawa. Kalau misalnya Anda tidak menjaga ucapan dan perbuatan, ya banyak tidak suka dengan Anda. Ketika pikiran Anda tidak Anda jaga, nanti takutnya Anda hilaf, akhirnya berucap dan berbuat yang tidak sesuai. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, perlunya kita renungi hal ini dan perlu juga diketahui, manis belum tentu manis, pahit belum tentu pahit. Jangan don't judge by cover, Bapak Ibu, bahasa Inggris dikit ya. Nah, jadi jangan lihat buku dari sampulnya. Karena manis belum tentu manis dan pahit belum tentu pahit. Manis kadangkala akan berakhir dengan pahit dan pahit akan berakhir dengan manis. Ya, jadi demikian yang berbagi dhamma yang dapat Samara sampaikan kepada Bapak Ibu pada kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang Samara sampaikan ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Samara akhiri, sabe sata bawantu sukitata, semoga semua hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anumodana Sam atas dhamma desananya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya yang mewakili umat untuk menyerahkan Amisa Puja adalah Bapak Centa. Setelah penyerahan Amisa Puja, mari kita bersama-sama menamaskara kepada Sam. Abhiwadana silisa nica uda pacayino cattaro dhamma wadanti ayuwano sukang balang. Sadu, sadu. Mari kita bersama-sama memberikan perhormatan kepada Sam. Okasa wandami bante. Abhiwadana silisa nica uda pacayino cattaro dhamma wadanti ayuwano sukang balang. Terima kasih. Tetap bersikap anjali karena Sam akan meninggalkan ruangan Dhamma Desana. Terima kasih.
Selanjutnya untuk menambah kebajikan, mari kita melakukan dana paramita. Berdana untuk kepentingan dhamma, semoga kita diberkahi oleh Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan Hati ikhlas rela, semoga baik kita dirahmati Sang Triratna. Anumodana kepada Bapak Ibu. Selanjutnya mari kita melakukan patidana. Handamayam patidanang karomase punya sidani katasa yananya nikatani me tesanca bagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawantasya maihammata pitadayo dithame cabya dithawa anye maja taverino satta titanti lokasmin tehutma catuyonika pance kacatuokara samsaranta bawa bawe nyatam ye patidanname anumondantu te sayang ye cimang na pajananti tesam nivedayum maya dinana punyanang anumodana hetuna sabe sata sadahantu avera sukajiwino kemang pandanca papontu tesasasi jatam sudba. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua satwa, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa, seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, satwa-satwa yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis asal kelahiran, terdiri dari 5, 1, ataupun 4 kawasan sanya, yang mengembara di alam besar dan alam kecil, atas pelimpahan jasaku ini. Semoga mereka yang mengetahui turut bersukacita, bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya, berkat turut bersukacita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini. Semoga semua satwa senantiasa bebas dari permusuhan, serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Izin menyampaikan pengumuman hari ini. 1.
Peringatan Maga Puja 2569 BE 2026 di Wira Sonadipa akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2026 Dhammadesana oleh Yang Mulia Biku Sadawiro Mahatera. Diawalin dengan kegiatan Pindapata, dibuka kesempatan berdana pelita. Untuk info dan pendaftaran dapat menghubungi Ibu Lipi, Ibu Popi, dan Ibu Meripa. 2. Wihara Sonadipa akan mengadakan kegiatan baksos di lingkungan sekitar wihara pada tanggal 15 Maret 2026 pukul 13 WIB. 3. Dana paramita pada tanggal 1 Maret 2026 terkumpul sebesar Rp2.325.000. Demikian pengumuman hari ini. Mari kita tutup dengan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhivademi. Buddhang Kato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang namami. Sabbe satta bhavantu sukhita. Semua satwa hidup berbahagia. Sadhu.